Menurut Swedarsono 1984 mengatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Tari adalah gerak-gerak yang dibentuk secara ekspresif yang diciptakan oleh manusia untuk dapat dinikmati dan dirasakan. Faktor-faktor utama dalam gerak tari. 1. Gerak murni. Gerak murni adalah gerak tanpa tujuan atau makna yang lebih berfokus pada keindahan dalam gerakan. 2. Gerak maknawi. Gerak yang distilisasi dari gerak seharian yang sangat jelas menggambarkan makna tertentu. Faktor pendukung gerak tari adalah 1. Gerak, 2. Properti, 3. Iringan, 4. Tata bustana atau kostum, 5. Tata pentas atau panggung. Komposisi tari terbagi atas 2, yaitu A. Desain gerak atas, B. Desain gerak bawah. Desain gerak atas adalah desain yang berada di atas lantai yang dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. 18. Desain gerak atas. Yang pertama, desain datar. Desain datar adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Semua anggota badan dalam postur mengarah ke samping. Desain datar ini memberikan kesan konstruktif, ketenangan, kejujuran. Contoh, gerak impur dan gerak kapang-kapang. Yang kedua, desain dalam. Desain dalam adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif yang dalam. Beberapa anggota badan seperti kaki dan lengan diarahkan ke belakang, ke depan, ke samping, dan menyudut. Contoh gerak lampah sekar, gerak ulap-ulap miring, gerak ngeraja singa dalam tari Bali. Yang ketiga, desain vertikal. Desain vertikal adalah desain yang menggunakan anggota badan pokok, yaitu tungkai dan lengan menjulur ke atas atau ke bawah. Contoh gerak sesaji, dan gerak kapang-kapang. Yang keempat, desain horizontal. Desain horizontal adalah desain yang menggunakan sebagian dari anggota badan mengarah ke garis horizontal. Contoh gerak kalang kinantang, gerak nayung, gerak jomplangan. Yang kelima, desain kontras. Desain kontras adalah desain yang menggunakan garis-garis silang dari anggota badan atau garis-garis yang akan bertemu bila dilanjutkan. Contoh gerak ukel pakis dan gerak sindet. Yang keenam, desain murni. Desain murni adalah desain yang ditimbulkan oleh postur penari yang sama sekali tidak menggunakan garis kontras. Yang contohnya gerak tancep, gerak kapang-kapang, gerak tayung impur. Yang ketujuh, desain statis. Desain statis adalah desain menggunakan pose-pose yang sama dari anggota badan walaupun bagian badan yang lain bergerak. Contoh gerak kapang-kapang, gerak atur-atur, gerak ngegol dalam tari Bali. Yang kedelapan, desain lurus. Desain lurus adalah desain yang menggunakan garis-garis lurus pada anggota badan seperti tungkai, torso, dan lengan. Contoh gerak tancep. Yang kesembilan, desain lengkung. Desain lengkung adalah desain dari badan dan anggota-anggota badan lainnya menggunakan garis lengkung. Contoh gerak ukel, gerak ngigel, gerak golek iwak.
Yang ke-10, desain bersudut. Desain bersudut adalah desain yang banyak menggunakan tekukan tajam pada sendi-sendi seperti lutut, pergelangan tangan, kaki, dan siku. Contoh gerak mendak, gerak kambing, gerak ridong sampur, gerak agem pada tari Bali. Pose agem pada tari Bali Putri dapat dilihat. Yang ke-11, desain spiral. Desain spiral adalah desain yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran yang searah pada anggota badan. Contoh, gerak gelebagan, gerak melincir pada tari Bali. Yang ke-12, desain tinggi. Desain tinggi adalah desain yang dibuat dari bagian dada penari ke atas. Contoh, gerak-gerak yang ada pada tari pemujaan yang banyak menggunakan bagian dari dada ke atas. Yang ke-13, desain medium. Desain medium adalah desain yang dipusatkan pada daerah sekitar dada ke bawah sampai pinggang penari. Contoh gerak ubah lambung, gerak ogek, gerak ukel asto. Yang ke-14, desain rendah. Desain rendah adalah desain dipusatkan pada daerah yang berkisar antara pinggang penari sampai lantai. Contoh gerak ngelayang. Yang ke-15, desain terlukis. Desain terlukis adalah desain bergerak yang dihasilkan oleh salah satu atau beberapa anggota badan atau properti yang bergerak untuk melukiskan sesuatu. Contoh gerak gajah ngoling, menggetarkan kain melukiskan gelombang laut. Yang ke-16, desain lanjutan. Desain lanjutan adalah desain yang berupa garis lanjutan yang seolah-olah ada, yang ditimbulkan oleh salah satu anggota badan. Misalnya, orang yang menyuruh pergi cukup menggerakkan lengan dan mengacungkan jari menunjuk pintu. Yang ke-17, desain tertunda. Desain tertunda adalah desain yang terlukis di udara yang ditimbulkan oleh rambut panjang, rok panjang atau lebar, selendang panjang, dan sebagainya. Contoh gerak seblak sampur dan gerak kipat sampur. Yang desain simetris adalah desain yang dibuat dengan menempatkan garis-garis anggota badan kanan dan kiri berlawanan arah, tetapi sama. Contoh gerak kambing, gerak kapang-kapang, posisi tangan pada waktu agem. Yang terakhir, yang ke-18, desain asimetris. Desain asimetris adalah desain yang dibuat dengan menempatkan garis anggota badan yang kiri berlainan dengan yang kanan. Contoh, gerak kalang kinantang, gerak tancep, ngelung, gerak gandang-gandang pada tari Bali. Desain gerak bawah. Desain gerak bawah adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Lanjutan, kelompok-kelompok. 1. Kanon. Atau berurutan adalah gerak yang memiliki sifat dinamis dan ritmis karena masing-masing penari mempunyai tempo sendiri-sendiri, yang satu lebih dulu daripada yang lain, tetapi dengan selang tempo yang sama. Desain unison atau serempak pada seni tari merupakan desain yang lebih banyak mengutamakan kekompakan gerak secara keseluruhan yang dilakukan oleh penari untuk memberikan kesan teratur pada garapan. Desain selang-seling pada seni tari dalam komposisi tari kelompok dinamakan alternate. Alternate terdapat dalam gerak heterogenitas. Gerak heterogenitas adalah gerak yang tidak sama seperti gerak berimbang atau balance, gerak selang-seling atau alternate, gerak terpecah atau broken, dan gerak bergantian atau canon. Keseimbangan diperlukan karena pada saat menari, penari harus mampu kembali pada posisi awal.
Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi agar tetap baik dalam kondisi statis maupun dinamis atau dapat mengendalikan gerakan dalam posisi stabil. Broken atau terpecah adalah desain yang tidak berurutan namun tetap tertata agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersenggol dengan penari lainnya.